Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Saya dapat kabar Ibu bilang semalam katanya hari ini Bu mau melaksanakan coaching Bu ya. Betul, Pak. Di sini saya akan observasi Bu ya, mengamati jalannya coaching Ibu dan juga. Di sini saya akan memberikan rubrik penilaian Bu ya. Jadi, saya berharap Ibu memiliki prinsip-prinsip sebelum coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian, sebagai seorang coach, Ibu harus memiliki kompetensi, yaitu hadiran penuh. Kemudian, mendengarkan aktif dari coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian, Bu, yang ketiga, Ibu mampu menerapkan ya jalannya coaching itu dengan alur tirta, yaitu T yang pertama adalah tujuan dari coaching, kemudian I identifikasi masalah, kemudian R-nya yaitu rencana aksi dan tanya menjawab. Kemudian sebelum Ibu melaksanakan coaching, boleh saya bertanya dulu Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu, Pak, sesuai yang Bapak arahkan tadi itu ada tiga. Yang pertama, Pak, hadiran penuh atau presence, kemudian dapat mendengarkan secara aktif dan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik sekali Bu ya. Kemudian Bu, bagian kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan bagian ini Bu. Adapun kompetensi inti yang lebih spesifiknya ya Pak ya, ketika saya coaching nanti yang saya inginkan itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Pak, dimana ketika membuat pertanyaan berbobot itu saya berharap dapat menggali permasalahan-permasalahan coaching, kemudian menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah coaching tersebut. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu sebelum melaksanakan coaching. Indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai nanti itu paling utama ya proses keberhasilan ya Pak ya, ketika percakapan coaching nanti itu saya dapat menggali masalahan coachingnya, kemudian coaching tersebut dapat mengembangkan potensinya dan menemukan ide-ide strategi dalam penyelesaian masalah coaching tersebut. Jadi paling utama di sini adalah keberhasilan coaching dalam menemukan ide-ide pengentasan masalah coaching tersebut. Baik sekali Bu ya, rencanakan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Ya, silakan Bu ya, kalau melaksanakan kegiatan coaching. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, selamat pagi Ibu Naimulan. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya puji Tuhan kabarnya sehat. Saya dengar-dengar nih ada yang mau Ibu sharingkan dengan saya. Kalau apakah betul Ibu? Iya Bu, ada Bu. Ada yang mau saya sampaikan Bu. Oke, kalau begitu silahkan Ibu ceritakan apa sih kendala yang Ibu alami. Begini Bu, ini terkait dengan keaktifan rekan guru di sekitar. Karena saya perhatikan ya Bu, dari tahun ke tahun ada sedikit kejanggalan karena perubahan yang kita alami sekarang kan Bu, termasuk di dunia teknologi sudah mulai berkembang. Sedangkan rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan guru yang senior, hanya memakai metode kemudian pembelajaran dalam bentuk ceramah. Dan tahun-tahun seperti itu modelnya, Bu. Jadi seperti tidak ada perkembangan untuk pendidikan khususnya di sekolah, kan Ibu? Itu ya Bu ya. Iya. Nah, lebih baik lagi kalau yang saya mengerti berarti kegiatan belajar dari rekan-rekan di sekolah itu kurang bervariasi ya Bu ya. Iya. Kurang inovatif. Iya, Bu. Iya. Jadi kira-kira dari percakapan kita kali ini Bu, apa yang ingin Ibu harus? Iya Bu, saya harapkan dari percakapan kita ini hendaknya ada perubahan bagi teman-teman, lagi guru-guru senior dalam menyampaikan materi pembelajaran itu seperti yang Ibu katakan tadi, hendaknya inovatif.
dan kreatif seperti itu, Bu. Coba Ibu ceritakan hal yang lebih spesifiknya lagi, apa sih yang Ibu harapkan, Bu? Ya, Bu, seperti yang saya katakan tadi, hendaknya dalam metode pembelajaran itu bervariatif. Lalu alat peraga yang dipakai pada saat proses pembelajaran juga digunakan dengan alat-alat teknologi yang sekarang yang sudah kita pakai. Misalnya seperti aplikasi-aplikasi yang baru yang bisa mendukung pembelajaran. Misalnya seperti Kritis kan, Bu, itu sangat-sangat membantu dalam proses pembelajaran sekolah. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, ada proses pembelajaran yang ideal, seperti dari bentuk metode, kemudian model-model yang bervariatif dari. Jadi menurut Ibu nih, Ibu saat ini berada di level berapa? Kalau kita hitung dari level 1 sampai 10. Iya, Bu, kalau perkiraan saya dari yang ada terjadi di sekolah itu masuk level 5, Bu. Kira-kira nih, kalau dari kondisi sekarang ini menurut perkiraan Nenggolan, bisa ditingkatkan sampai ke level berapa? Dari perkiraan saya, karena memang banyak hal-hal yang tidak gampang atau tidak bisa cepat untuk mengalami perubahan, mungkin sampai level 7, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu perbuat dalam mengatasi keadaan tersebut? Menurut saya, Bu, dalam kondisi sekarang ini yang perlu saya lakukan itu pendampingan individu dulu. Saya bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan beberapa guru untuk memberikan sedikit masukan dan bisa memberikan sedikit pendapat dari teman-teman agar ada perubahan dalam proses pembelajaran yang mantap ya dari perusahaannya. Jadi kira-kira strategi lainnya yang bisa Ibu lakukan di kelas yang bisa memberikan sedikit dukungan di dalam penyediaan alat-alat belajar atau pemberian pelatihan dalam kegiatan di sekolah. Iya, jadi dari beberapa metode nih, dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, yang yang lebih penting yang akan Ibu lakukan itu kira-kira mana sih? Rencana saya dalam waktu dekat ini, Bu, dan bisa prosesnya lebih cepat, saya perkirakan untuk pendampingan individu dulu, Bu. Dengan pendampingan individu kan tidak memakai waktu yang lama dan memakai materi yang cukupnya. Jadi dengan pendampingan individu, saya bisa berkomunikasi dan memberikan pendapat sehingga bisa ada tindak lanjutnya lebih cepat juga, Bu. Oke, mantap. Berarti dari rencana Ibu tadi udah saya tangkap, itu termasuk rencana yang bagus ya, Bu ya. Jadi ini kira-kira kapan nih realisasinya Ibu laksanakan? Ya, Bu, saya perkirakan saya laksanakan dengan secepatnya. Rencana dalam minggu ini, apalagi kita masih dalam tahap tahun ajaran baru, supaya kegiatan ini bisa lebih cepat dilaksanakan kepada siswa yang baru. Seperti itu. Oke, mantap ya Bu ya. Dari proses Ibu menyampaikan tadi, saya sudah banyak yang saya peroleh ya Bu ya. Dan baik dari rencana-rencana juga yang sudah Ibu sampaikan. Kira-kira nih Bu, sampai saat ini, sampai kita menuju proses coaching yang terakhir, apa nih yang sudah Ibu peroleh dari percakapan kita? Iya Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah memberikan waktu diri sepenuhnya untuk mendengarkan sharing saya, mendengarkan keluhan saya. Jadi saya merasa lega Bu, Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya dan sudah memberikan beberapa pendapat yang bisa saya lakukan nanti untuk solusi yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran ini Bu. Oke Bu, saya rasa sudah cukup ya apa yang tadi sudah Ibu paparkan, sudah saya tangkap. Kemudian saya berharap dapat Ibu realisasikan lebih baik ke depannya, kemudian dapat terjadwal dengan sebaik mungkin. Oke Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya rasa sudah cukup coaching kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lengkong. Terima kasih Bu. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Jangan bosan-bosan mengingatkan ibu kesal saya ya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah Ibu ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dan saya perhatikan proses perjalanan coaching tadi berjalan dengan baik. Ya. Se-
sebelum ditutup Bu, izin saya boleh bertanya Bu? Iya, boleh. Iya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang barusan Ibu lakukan tadi. Ya, pertanyaan pertama Bu, saat melakukan coaching, yang terkait indikator keterkaitan apa yang sudah ya, Ibu lakukan? Eh, Pastinya Pak ya, saya tadi sudah melakukan alur coaching yaitu alur Tirta, di mana di situ tadi ada tujuan percakapan coaching tersebut. Coachingnya sudah menyampaikan tujuan yang dia inginkan, kemudian ada apa namanya identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, ada tadi ditemukan beberapa planning ke depan yang akan dilakukan oleh coach, kemudian ada pertanggungjawaban yang dipaparkan oleh coach tersebut dalam pelaksanaan rencananya. Jadi saya rasa tadi sudah berjalan sesuai dengan alur cerita dan mudah-mudahan terrealisasi seperti itu. Luar biasa Bu ya. Ya, jadi selama proses tadi ada beberapa catatan saya Bu, bahwasanya yang Ibu lakukan itu sudah sesuai ya dengan alur kita, bagaimana Ibu melakukan alurnya sesuai dengan step dan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya, ya supaya betul, ya. lebih membuka keterbukaan antara saya sebagai coach dan coach saya nantinya. Jadi saya rasa mitra itu perlu dan makanya saya akan lebih berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik sekali Bu ya. Mana Ibu tadi mengatakan Ibu akan menggali potensi, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Iya. Karena dengan pertanyaan berbobot, maka permasalahan itu akan kita tahu di mana akar dari permasalahan itu. Sehingga coaching tadi terpancing dan termotivasi untuk melakukan sebuah bahan itu Bu ya. Dan sekarang itu aja Bu. Terima kasih untuk waktunya sudah melakukan coaching tadi dan mau saya diskusi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada kesempatan yang lain Ibu ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Nenggolan. Selamat pagi Pak Bagus. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Pak. Saya dengar ada yang ingin Ibu sampaikan ya sama saya. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, ini ada saya mau sampaikan kepada Bapak. Baik Bu, apa ya? Coba ceritakan. Begini Pak, eh, mengingat proses pembelajaran kita sekarang harus ada perubahan. Tapi di dalam kenyataannya di lapangan, rekan-rekan guru terutama yang para senior hanya memakai metode atau model pembelajaran masih dalam tahap metode ceramah. Jadi perkembangan kita di sekolah itu sepertinya tidak mengikuti perkembangan teknologi pemakaian teknologi Pak. Baik Bu. Kalau yang saya pahami bahwa kegiatan belajar rekan-rekan ini kurang kreatif lah Bu ya, kurang Iya, inovatif Bu ya. iya, Kira-kira Bu, apalah yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? iya Pak, saya harapkan dari percakapan kita ini adalah adanya perubahan bagi teman-teman saya, rekan-rekan guru, agar bisa ada perubahan di dalam proses pembelajaran itu. Baik sekali Bu ya, niat Ibu sudah sangat baik dan semoga proses pembelajaran itu ideal ya seperti yang kita harapkan. Iya, Kemudian mungkin guru-guru bisa menerapkan model metode pembelajaran yang bervariatif ya. Eh, Kira-kira lah menurut Ibu, keadaan guru kita ini kalau di level 10 kira-kira sudah di level berapa Bu? dari pengamatan saya Pak, masih dalam tahap level 5 Pak. Level 5. Oke. Kira-kira dari kondisi sekarang bisa nggak ditingkatkan ke level berapa Bu kira-kira? Dari yang saya perhatikan, kemudian hari itu mungkin hanya sampai ke level 7 Pak. Oke, baik. Kira-kira apa yang bisa Ibu perbuat dalam keadaan guru-guru yang seperti itu? Iya Pak, rencana saya untuk masalah saya ini, saya akan melakukan pendampingan individual Pak.
saya mencoba untuk berkomunikasi dan berkolaboratif dengan beberapa guru bagaimana supaya ada sedikit perubahan dalam metode pembelajaran itu, Pak. Luar biasa Bu ya, luar biasa yang rencanakan ini. Kemudian kira-kira apa sih strategi yang lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah, Pak. Karena saya berharap kepala sekolah bisa memberikan nanti untuk menjembatani komunikasi saya dengan guru-guru dan untuk menyediakan hal-hal peragam yang misalnya bisa dipakai dalam proses pembelajaran, misalnya bisa dipakai sebagai infokus dan sebagai penambah bantuan lagi itu WiFi atau sebagai bisa dipakai untuk aplikasi kuisis kegiatan. Benar sekali yang Ibu bilang tadi. Tentu dalam kita sebagai seorang guru tidak terlepas Bu ya dari izin kepala sekolah. Bahwasanya dengan izin kepala sekolah maka kita akan lebih leluasa melakukan kegiatan-kegiatan itu ya. Nah, kemudian ini Bu, kira-kira yang dulu lah, yang paling penting kira-kira yang Ibu lakukan apa? Yang paling bisa saya lakukan target ya Pak, saya lebih pendampingan individu dulu Pak, supaya bisa ada perubahan lebih cepat karena pada saat ini kita masih dalam tahap penerimaan siswa baru, tahun ajaran baru, jadi siswa kelas 7 yang baru masuk bisa langsung mengalami perubahan. Baik. Selanjutnya Bu, tadi Ibu bilang kan pendampingan individu lah yang mau Ibu lakukan dulu. Kira-kira Bu, kapan Ibu realisasikan kegiatan ini? Rencananya secepatnya Pak, karena dengan cepat berkomunikasi maka saya berharap teman-teman juga cepat melaksanakannya. Iya, luar biasa Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi ini apalah yang Ibu dapatkan? Iya Pak, saya berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, memberikan diri sepenuhnya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya merasa lega Pak, nah apa yang menjadi keluh kesah saya Bapak dengarkan dan Bapak berikan pendapat. Sehingga saya lebih percaya diri untuk melaksanakan solusi yang saya harapkan. Baik, luar biasa Ibu ya. Yang kita bicarakan hari ini semoga bermanfaat dan apa yang sudah Ibu rencanakan itu dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Dan semoga kita ada waktu kesempatan untuk kita membicarakan hal-hal yang positif untuk ke depannya. Terima kasih Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih.